Ketika kita bicara Myanmar, maka kita bicara tentang negara yang penuh dengan sejarah konflik dan juga kekerasan. Saat banyak negara-negara di Asia Tenggara yang dipimpin junta militer tumbang, lalu memilih jalan demokrasi, maka di Myanmar situasinya sangat berbeda. Negara ini masih mempraktikkan kepemimpinan otoritas militer yang anti kritik, tertutup dan sewenang-wenang. Myanmar adalah contoh dari evolusi politik dan demokratisasi yang gagal di Asia Tenggara. Tapi, apakah kalian tahu bahwa Indonesia dan Myanmar memiliki beberapa kesamaan? Bahkan sejarah mencatat apa yang dilakukan oleh pemerintahan junta militer Myanmar dalam mengamankan kekuasaan politiknya, salah satunya juga belajar dari rezim militer Orde Baru di Indonesia. Myanmar dan Indonesia adalah dua negara yang sama-sama terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan satu etnis mayoritas yang dominan. Di Indonesia, terdapat sekitar 40% dari total jumlah populasi merupakan kelompok etnis Jawa, dan ratusan kelompok etnis lainnya tersebar di seluruh negeri. Serupa dengan itu, di Myanmar, lebih dari 50% populasinya berasal dari etnis Bamar yang menetap di bagian utara dan tengah negara itu, khususnya di sepanjang sungai Irrawaddy. Dan sisanya adalah kelompok minoritas seperti suku Karen, Karenni, San, suku Mon, Arakanis, Chin, dan suku Kachin yang rata-rata mendiami wilayah pegunungan. Kemudian lagi di Myanmar, agama Buddha merupakan agama mayoritas dengan penganut sekitar 87%, sama dengan di Indonesia. Sekitar 87% dari total populasinya beragama Islam. Artinya, ada satu agama yang dominan. Meskipun demikian, dua negara ini juga memiliki perbedaan-perbedaan signifikan. Orang-orang Bamar di Myanmar merupakan kelompok etnis mayoritas yang eksklusif dan memegang peranan penting dalam konstruksi sosial, termasuk dalam politik dan militer. Institusi militer telah berkuasa selama beberapa dekade. Ceritanya bermula pada tanggal 2 Maret 1962. Jenderal Ne Win melancarkan kudeta militer dan menggulingkan Perdana Menteri UNO yang sipil. Jenderal Ne Win kemudian membentuk pemerintahan yang dikenal sebagai Dewan Revolusioner. Setelah mengambil alih kekuasaan, Jenderal Ne Win lalu menjalankan rezim otoriter dan melakukan burmanisasi di seluruh Myanmar tanpa peduli dengan konsekuensi ketidakpuasan kelompok minoritas. Jenderal Ne Win bahkan mengusir warga keturunan India dan Pakistan dari Burma dan melakukan nasionalisasi terhadap seluruh aset ekonomi, termasuk industri-industri penting dan perusahaan asing. Dari saat itulah Myanmar secara turun-temurun dikuasai oleh junta militer atau apa yang dikenal dengan Tatmadaw. Sejak kudeta militer Myanmar di tahun 60-an, kelompok etnis Bamar merupakan penopang utama para jenderal-jenderal militer. Kelompok etnis ini sangat diistimewakan oleh junta militer Myanmar dengan pemaksaan penggunaan bahasa Bamar sebagai bahasa nasional serta aksara Bamar sebagai sistem pembelajaran baca tulis di Myanmar. Semua pemimpin militernya berasal dari etnis Bamar. Hal ini serupa juga terjadi di Malaysia dengan konsep ketuhanan Melayu. Konstitusi Myanmar sebelum diamandemen tahun 2008 sangat diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Semua jabatan penting dalam bidang politik dan militer diisi oleh orang-orang Bamar. Sementara perbedaannya adalah di Indonesia, etnis Jawa meskipun jumlahnya sangat dominan, namun tidak mempraktekkan cara hidup yang eksklusif. Orang-orang Jawa justru membaur, termasuk melakukan pernikahan campuran dengan suku-suku lain di Indonesia. Bahkan, jika ditelusuri lebih jauh, total populasi 40% yang disebutkan statistik sebagai jumlah total etnis Jawa sebenarnya tidak murni orang Jawa. Karena banyak juga mereka yang berasal dari pernikahan campuran Jawa Sunda, Melayu Jawa, Jawa Minang, Bugis Jawa, Cina Jawa, Aceh Jawa, dan seterusnya.
Kemudian di Indonesia, bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia dengan metode penulisan menggunakan alfabet Latin, bukan aksara Jawa. Meskipun rata-rata presiden Indonesia berasal dari suku Jawa, namun jika ditinjau lebih dalam, sebenarnya tidak demikian. Karena sejak awal penamaan Indonesia justru diadopsi dari ide Cemerlang Tan Malaka, orang Minang, yang berpeluang sebagai pemimpin Republik Indonesia pertama sebelum Soekarno. Begitu juga di era demokrasi parlementer. Para Perdana Menteri Indonesia justru banyak dari etnis Minang. Dari 10 Perdana Menteri yang pernah ada, 4 orang berasal dari etnis Minang, seperti Perdana Menteri Sahrir, Perdana Menteri Muhammad Hatta, Perdana Menteri Abdul Halim, Perdana Menteri Natsir, kemudian Perdana Menteri Amir Saifuddin, satu lagi orang Batak, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Ada orang Sunda, yaitu Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, dan sisanya 3 orang Jawa, yaitu Perdana Menteri Ali Sastro Ambijoyo, Perdana Menteri Wilopo, dan Perdana Menteri Sukiman. Pada dasarnya, para pemimpin politik dan perumus kemerdekaan Indonesia berasal dari latar belakang etnis yang berbeda-beda. Berbeda dengan Myanmar, yang rata-rata pahlawan nasionalnya berasal dari etnis Bamar, termasuk mendiang Jenderal Aung San, yang juga ayah kandung dari pemimpin Liga Nasional Demokrasi, Aung San Suu Kyi, yang dianggap sebagai bapak Myanmar. Penting untuk dicatat, apa yang terjadi di Myanmar hari ini juga merupakan dosa-dosa rezim lama di Indonesia. Ceritanya begini. Pada bulan Agustus 1988, demonstrasi pro-demokrasi yang dikenal sebagai pemberontakan 8888 pecah di seluruh Myanmar. Demonstrasi ini dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap rezim militer yang otoriter. Setelah berbulan-bulan protes yang memuncak, Jenderal Ne Win mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua pemerintahan dan kepala negara. Dan di tanggal 18 September 1988, militer Myanmar membentuk Dewan Darurat Negara dengan nama State Law and Order Restoration Council atau SLORC. Dewan ini dikomandoi oleh Jenderal Saw Maung. SLORC kemudian memulai serangkaian tindakan represif untuk menekan demonstran dan melarang partai-partai demokratis, termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Para jenderal yang menguasai pemerintahan Myanmar pada dasarnya memerintah dengan tangan besi, sering melanggar hak asasi manusia, merebut kekuasaan secara tidak sah, juga menabrak sistem hukum negara. Saat SLORC kalah secara mengejutkan dalam pemilihan umum tahun 1990, di mana Partai Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan 392 dari total 492 kursi yang diperebutkan. Namun, Dewan Militer menolak mengakui hasil pemilihan umum, justru malah memenjarakan Aung San Suu Kyi. Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika SLORC tidak memperoleh dukungan rakyat. Etnis Bamar yang awalnya cukup moderat dengan kepemimpinan junta militer mulai tidak nyaman dan kehilangan kepercayaan. Hal ini kemudian mendorong SLORC untuk mempertimbangkan contoh lain dari sistem di mana kediktatoran militer dapat mengambil peran sebagai penguasa suatu negara sambil tetap diakui sebagai bagian dari demokrasi, meskipun hanya kamuflase. Militer Myanmar memerlukan sebuah contoh, sebuah tiruan. Yaps, betul. Mereka kemudian melihat Orde Baru di Indonesia yang dianggap sebagai bentuk nyata di mana militer berhasil mengambil peran dalam institusi politik negara. Pada tahun 1993, tim yang cukup besar dari Myanmar dipimpin oleh Letnan Jenderal Kin Nyut melakukan perjalanan ke Indonesia. Mereka secara terang-terangan mengatakan tujuan kunjungannya adalah untuk belajar cara rezim militer Indonesia mengendalikan politik atau apa yang dikenal dengan dui fungsi ABRI. Mereka sangat terkesan dengan dui fungsi ABRI atau apa yang mereka sebut dual function military.
Setelah mengamati dan mempelajari model dui fungsi dari Orde Baru di Indonesia, pemerintahan militer di Myanmar mencoba menerapkan beberapa konsep dan strategi serupa. Yang pertama, pemerintahan militer yang dominan. Myanmar tetap berada di bawah kendali pemerintahan militer setelah kunjungan Letnan Jenderal Kinyut ke Indonesia. State Peace and Development Council atau SPDC yang merupakan junta militer baru dibentuk di tahun 1997, berperan sebagai pemerintahan yang dominan di negara tersebut. Hal ini mirip dengan situasi di Indonesia, di mana pemerintahan militer memiliki kekuatan yang signifikan dalam mengendalikan negara. Yang kedua, kendali militer atas pemerintahan sipil. Seperti dalam konsep dui fungsi yang diterapkan di Indonesia, militer di Myanmar juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam urusan pemerintahan sipil. Militer memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan politik dan memiliki kontrol yang kuat terhadap lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, pembatasan kebebasan sipil. Mirip dengan situasi di Indonesia pada masa Orde Baru, pemerintahan militer di Myanmar juga dikenal dengan pelanggaran berat terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak-hak politik lainnya menjadi ciri khas dari pemerintahan militer Myanmar. Yang keempat, kontrol terhadap media dan informasi. Pemerintahan militer di Myanmar juga melakukan kontrol ketat terhadap media dan informasi seperti yang dilakukan dalam Orde Baru di Indonesia. Sensor media, penindasan terhadap wartawan dan aktivis, serta pembatasan akses terhadap internet dan media sosial adalah praktek umum yang dilakukan untuk mempertahankan kendali pemerintah terhadap informasi yang disampaikan kepada publik. Hasilnya, jenderal-jenderal militer Myanmar silih berganti memimpin negara itu, dari Jenderal Ne Win, Jenderal Sau Maung, Jenderal Tan Swie, Jenderal Kinyut, Jenderal Soe Win, Jenderal Thein Sein, hingga yang sekarang Jenderal Min Aung Hlaing. Apa yang gagal dipelajari oleh militer Myanmar terhadap Indonesia adalah perubahan politik sebagai sebuah keniscayaan, bahwa sekuat apapun tirani memenjarakan kemerdekaan, namun kemerdekaan akan terus mencari celah untuk keluar. Kemerdekaan ibarat udara yang kita selalu butuhkan, karena tanpa itu kita akan tercekik dan kehilangan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Perbedaan yang signifikan antara rezim militer Myanmar dan rezim militer Orde Baru ialah rezim Myanmar banyak melakukan penindasan pada kelompok etnis minoritas yang memicu tuntutan kemerdekaan dari hampir semua wilayah kesukuan di negara itu. Bagi kelompok etnis minoritas, rezim militer yang berkuasa dianggap sebagai representasi dari superioritas etnis Bamar itu sendiri. Sementara rezim Orde Baru di Indonesia justru sebaliknya. Banyak sekali peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Pulau Jawa, seperti peristiwa Kedung Ombo di Jawa Tengah, peristiwa Tanjung Priuk di Jakarta Utara, penembakan misterius atau Petrus di seluruh Pulau Jawa dan Indonesia, peristiwa Semanggi 1 dan 2 di Jakarta, peristiwa 27 Juli yang juga terjadi di Jakarta. Tentu saja tanpa mengecilkan peristiwa Talang Sari di Lampung dan kebijakan DOM di Aceh dan Papua. Militer Myanmar melakukan pemaksaan burmanisasi terhadap seluruh aspek kehidupan sosial di seluruh negara, sementara Orde Baru tidak melakukan jawanisasi di seluruh Indonesia. Justru memaksakan konsep keindonesiaan dengan menanggalkan ciri-ciri kultural yang spesifik dalam masyarakat, seperti menekan perubahan nama Tionghoa pada nama-nama keturunan Cina di Indonesia, melarang penggunaan cadar, bahkan jilbab di sekolah-sekolah negeri, melarang penggunaan aksara Cina di fasilitas umum, dan sebagainya. Hasilnya jelas debatable, karena menyakitkan bagi keturunan Cina dan juga menyakitkan bagi muslimah yang ingin berjilbab. Tapi poinnya adalah ada perbedaan strategi antara junta militer Myanmar yang memaksakan konsep satu etnis dan Orde Baru yang memaksakan konsep keindonesiaan. Kemudian, ketika perubahan politik terjadi dengan kemenangan kembali Liga Nasional Demokrasinya Aung San Suu Kyi di tahun 2015, Myanmar justru gagal mengaplikasikan perintah konstitusi yang mewajibkan adanya pembagian kekuasaan antara daerah dan pusat yang sudah mereka amandemen di tahun 2008. Sementara di Indonesia, pasca jatuhnya rezim militer Orde Baru tahun 1998, seluruh institusi sosial direformasi, termasuk desentralisasi kekuasaan dan lahirnya lembaga-lembaga hak asasi manusia yang menopang demokrasi.
Hasilnya, demokrasi Indonesia terus berkembang, bahkan menjadi negara dengan sistem demokrasi yang mengungguli banyak negara di dunia. Sementara Myanmar, Aung San Suu Kyi, peraih hadiah Nobel Perdamaian, justru gagal menyelesaikan konflik etnis di sana. Liga Nasional Demokrasi yang dianggap pro-demokrasi tidak dapat meraih dukungan dari kelompok etnis minoritas. Faktanya, Liga Nasional Demokrasi hanya meraup dukungan dari kelompok Bamar moderat yang muak dengan kepemimpinan militer. Sejak Jenderal Min Aung Hlaing melakukan kudeta, tuntutan yang ada di Myanmar memiliki dua faksi. Pertama, terutama etnis Bamar. Tuntutannya adalah tidak ada negosiasi selain pembebasan Aung San Suu Kyi dari penjara. Sementara bagi etnis-etnis minoritas, tuntutannya bukan pembebasan Aung San Suu Kyi, tapi menuntut desentralisasi kekuasaan atau bahkan merdeka dan lepas dari Myanmar. Bagi etnis minoritas, Aung San Suu Kyi tidak mewakili kepentingan mereka. Begitulah kondisi Myanmar hari ini, masih belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Tatmadaw atau militer Myanmar sudah terlalu adiktif dengan kekuasaan. Militer menggunakan sentimen kesukuan untuk mendapatkan dukungan. Namun semua tidak bertahan lama karena telah terjadi pergeseran. Bahkan orang-orang Bamar sekalipun semakin muak dengan perilaku junta militer. Pada dasarnya, negara yang otoriter dengan keistimewaan suku dalam sebuah negara multi etnis tidak akan menciptakan kebaikan selain kerusakan. Sistem negara yang mengutamakan keistimewaan kelompok etnis juga terjadi di Malaysia dengan konsep ketuhanan Melayu. Bedanya, Malaysia masih diuntungkan dengan kondisinya. Populasinya yang sedikit hingga memudahkan untuk dikendalikan, dan kemajuan ekonominya yang dapat meredam konflik. Paling tidak, negara masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sehingga masyarakat tidak perlu berpikir untuk menyalahkan sistem. Sementara di Myanmar, neraka dunia.